Akan membahas seputar harga emas menuju tertinggi sepanjang sejarah. Nah, tapi sebelumnya support channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad Jubedi, Pak B di channel Ahmad Jubedi. Bagi yang belum tahu, perkenalkan Pak B. Ahmad Jubedi membahas seputar emas. Jadi pemula, ada yang emas fisik, ada yang emas digital, ada yang beli kecil-kecil, keuntungannya seperti apa, kerugiannya seperti apa, atau kelemahannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, bisa dibahas, bisa lihat di konten-konten Ahmad Jubedi, di investasi emas bagi pemula atau cara investasi emas. Ya, oke, sekarang Pak B akan membahas seputar harga emas menuju tertinggi sepanjang sejarah. Nah, tapi sebelumnya support channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Nanti biar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang, menjadi wasilah untuk kesuksesan banyak orang. Menjadi wasilah banyak orang. Tapi berbagi, dengan berbagi ini semoga ilmunya menjadi tambah banyak. Ya, berbagi karena sudah pernah melakukan. Nah, jadi terus story melakukan dan juga mendapatkan nilai manfaatnya. Sehingga ini menjadi salah satu instrumen menurut Pak B yang paling aman begitu, paling Pak G. Karena nanti Pak B akan membahas hasil emas ini menjadi rumah, karena sudah Pak B buktikan. Hasil emas menjadi tanah. Bagaimana caranya hasil ini menjadi apa gitu ya? Bagaimana caranya? Nah, nanti bahas di konten-konten selanjutnya. Simak terus di video ini. Harga emas menuju tertinggi dalam sejarah atau harganya tertinggi. Oke, hari ini sudah 1.900-an dolar per triliun. Nah, itu ya. Atau 1910 sampai 1920 dolar per triliun, bahkan mungkin ya sekitar itulah. Dulu ke awal-awal 7 bulan yang lalu pandemi itu malah menyentuh di bawah 1.600-an. Sekarang tertinggi 7 bulan terakhir ini tertinggi. Karena apa? Karena bank-bank sentral ini sebabnya ya, bank-bank sentral membeli emas untuk backup. Nah, untuk backup seperti Cina, seperti Turki dan sebagainya, untuk backup mata uang masing-masing. Nah, untuk membackup devisa, nah, jadi membackup mata uangnya masing-masing sehingga mata uangnya tetap perkasa. Perkasa itu ya dengan kurs dolar nanti tetap tidak turun atau tidak, bahkan bisa naik kan begitu. Nah, Eropa dan Cina juga berlomba-lomba untuk membeli emas tadi, sehingga untuk cadangan itu agar negaranya tetap berjaya begitu ya. Nah, itu harga emas sekarang lebih dari 1 juta. Iya, 1 gram itu lebih dari 1 juta. Per gramnya lebih dari 1 juta. Bisa disimak di kalau turun naik itu hanya fluktuatif sebentar aja. Bisa turun 5.000, naik 10.000, turun 2.000, naik 3.000, terus sekarang real time tiap hari ada harganya. Bahkan satu hari itu bisa 2 harga, pagi nanti sama sore, siang sampai sore. Itu seperti itu. Nah, sebabnya apa menuju tertinggi ini? Satu, tadi itu saya berkali-kali Pak B membaca di berita online itu ya, ekonomi market, ketidakpastian ekonomi global. Jadi tidak pasti dengan adanya perang, suplai energi dan suplai makanan agak terganggu di dunia ini, karena dua negara itu adalah salah satu negara penghasil energi dan juga penghasil makanan ya. Nah, geopolitik juga sama, di mana-mana terjadi kerusuhan begitu ya. Terus ini adalah pilihan investor untuk safe haven, jadi mengamankan aset yang sudah dimilikinya. Sehingga apa? Sehingga para investor besar itu membeli emas untuk disimpan, untuk digunakan, disimpan. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana ketika harga emasnya menuju tertinggi, ya bagaimana sikap kita? Ya sikap kita bagi yang sudah punya banyak, ya nggak usah kredit mau dijual. Kalau tujuannya udah
apa namanya pas, ini adalah saatnya untuk diuangkan, dibelikan investasi yang lain. Misalnya Pak, saya mau beli untuk beli kapling Pak, mau beli tanah Pak, mau untuk membangun Pak, silahkan dicairkan, nanti digunakan untuk investasi yang lebih baik atau ya lebih banyak, misalnya membutuhkan dana lebih banyak, misalnya uang untuk mau tak cairkan, dan nanti yang tak beli kapling Pak, mau bangun rumah Pak, renovasi rumah Pak, mau untuk modal usaha Pak, ya silahkan saja. Nah sekarang itu terus apakah sekarang waktunya beli emas? Kalau kita melihat apa namanya ciri investasi emas itu, yaitu jadi jangka panjang, jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi waktunya beli emas itu gradual buying saja, jadi tiap bulan itu beli atau nabung, tiap bulan rutin, tiap bulan itu beli atau sisihkan, bukan sisakan. Uang yang kita hasilkan baik dari gaji atau penghasilan itu sisihkan dulu di depan, bukan sisakan. Kalau sisakan biasanya tidak tersisa. Nah begitu ya. Jadi ini level tertingginya seperti itu, sehingga ketika kita sudah mantap itu ya tetap aja beli terus saja ya, tiap bulan, bisa dalam bentuk digital maupun fisik. Pak B jelaskan apa keuntungan kelebihannya di investasi emas digital, apa keuntungan kelebihan emas fisik, terus nyicil, terus apa ya. Nah itu Pak B jelaskan. Sekali lagi, keputusan ada pada Anda, sepenuhnya pada Anda, tidak ada yang lain. Jadi sepenuhnya ada pada Anda. Oke, seperti itu yang perlu kita ketahui. Jadi tertinggi dia karena lebih dari 1 juta. Kalau dulu mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu Pak B masih kecil itu ya sekitar 200 ribuan itu per gram, 200 ribu, 180 ribu per gram itu yang batangan. Loh Pak, saya itu tetap senang perhiasan. Ya monggo, kalau mau perhiasan silahkan. Tapi kalau perhiasan itu biasanya potongannya banyak. Terus karena ada harga apa namanya tambahi ongkos cetak, misalnya semakin rumit semakin besar, sehingga untuk mengembalikan sampai ke harga pada saat kita beli itu butuh waktu yang lebih lama daripada kalau kita investasi dengan emas batangan. Nah harga emas dunia itu sekarang sudah lebih dari 1.500, sehingga apa? Sehingga kemungkinan ini prediksinya kan ada yang sampai 2.000, bahkan ada yang berani mengatakan 2.500 per triliun, 2.500 US dollar per triliun. Prediksi ini apakah benar atau tidak? Ini prediksi, kita lihat saja. Kalau benar berarti harga emas akan tinggi. Kalau di Indonesia harga emas dipengaruhi oleh yaitu permintaan dan penawaran, mungkin pada musim-musim mau haji, musim-musim setelah haji, musim-musim mau musim-musim pernikahan dan lain sebagainya. Terus nilai kurs rupiah terhadap dolar, terus keadaan ekonomi di Indonesia itu sedang baik-baik saja atau tidak misalnya, itu yang akan mempengaruhi nilai emas atau harga emas di lokal atau dalam negeri. Tapi kalau di dunia itu dipengaruhi tadi itu geopolitik, market ekonomi market, terus supply and demand, terus keadaan dunia ini sedang baik-baik saja atau tidak dan sebagainya. Itu keadaannya. Tapi tetap semangat bagi yang mau investasi, silahkan tetap investasi. Bagi yang belum tercapai tujuannya ya jangan terburu-buru dijual, kan enggak maju. Kita itu beli terus menerus. Kapan yang terbaik? Ya saat ini juga yang punya uang dingin. Hindari uang panas, uang diputar atau uang hutang, hindari. Ya, karena investasi tidak selalu naik, karena bisa fluktuatif. Nah, tapi kalau misalnya kita hutang tiap bulan kita harus mengangsur. Semoga bermanfaat. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.